Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Tatsara Gita Hafifah Mutakin, NPM 2021194. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi memotivasi dan memimpin karyawan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri pertama. Ada teman saya, Sahidur Rijal Farid. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah bisnis syariah, juga yang saya hormati saudara saya sendiri Tatsara Gita. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Sahidur Rijal Farid dengan NPM 2020-01110. Mungkin pada kesempatan materi ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang ditugaskan oleh Bapak dosen, yakni memotivasi dan memimpin karyawan. Bisa dibaca bersama ya. Nah, sebelum lebih lanjut, apa fungsi atau apa pentingnya kita memotivasi dan memimpin karyawan? Alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian memotivasi dan memimpin karyawan. Memotivasi dan memimpin karyawan adalah sebuah usaha dan tindakan yang dapat menggairahkan para karyawan, sehingga apa yang menjadi keinginan pemimpin dapat tercapai dengan baik. Nah, tindakan adanya kita memotivasi dan memimpin karyawan dengan baik, ini tindakan yang sangat penting, yang amat penting ketika kita membuat suatu perusahaan atau membuat bisnis. Karena dengan adanya kita memotivasi para karyawan yang kita punyai, mereka akan lebih semangat untuk bekerjanya karena telah diberikan motivasi dan bimbingan oleh pemimpinnya. Karyawan akan merasa senang bekerja jika diperlukan baik oleh pemimpinnya. Itu tergantung pemimpinnya. Karyawan merasakan betah berada di bawahannya, itu tergantung perilaku dan etika di pemimpin. Kalau baik, mungkin karyawannya akan lebih betah. Jika majunya suatu perusahaan atau bisnis, itu tergantung pemimpinnya. Oke, lanjut. Nah, sebaliknya, kalau kita mempunyai perusahaan atau bisnis, karyawan banyak di berbagai macam daerah, misalkan perusahaan kita sudah banyak di setiap daerah, terus sama sekali tidak ada tindakan atau bimbingan dari manajer, dari atasan, nah mereka itu akan merasa kebingungan. Harus bagaimana dan harus di mana mereka berbuat baik atau bekerja baik dalam perusahaannya. Karena kan setiap karyawan itu berbeda-beda. Ada yang belum memahami bagaimana cara bekerjanya, ada yang sudah baik, beda-beda. Nah, kalau misalkan tidak ada motivasi sama sekali, mereka tidak akan bergairah, tidak ada semangat pada dirinya dalam bekerja. Dan tentu saja pelanggan tidak suka apabila pelayanan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, jadi ini balik lagi kepada karyawan, karena mereka tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan sebagai pemimpin. Sehingga bisnis yang kita inginkan itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin butuh untuk memotivasi dan bimbingan bagi karyawan. Sehingga kita sebagai pemimpin harus bisa membuat jadwal di setiap pertemuan
minimal mungkin dalam 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali atau setiap saat. Itu tidak ada hal yang dirugikan untuk memotivasi dan terus membimbing para karyawan. Ya, bisa lanjut. Nah, seterusnya ini menginjak yaitu hal-hal penting ketika kita memotivasi dan membimbing suatu karyawan, supaya karyawan yang kita miliki, yang kita diperkerjakan, mereka merasa nyaman ketika berada dalam perusahaan kita. Ini hal-hal penting. Yang pertama itu ada mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja. Yang artinya landasan dari hubungan manusia yang baik, interaksi antara karyawan dan majikan, serta sikap mereka terhadap yang lain adalah angkatan kerja yang puas dan termotivasi. Kepuasan dan motivasi bergantung pada psikologis antara organisasi dan karyawan. Sejumlah harapan yang dipegang oleh karyawan menyangkut kontribusi yang akan mereka berikan dan yang akan diberikan organisasi sebagai imbalannya. Jika kontrak dikelola secara efektif, kiranya para pekerja akan puas dan termotivasi. Jika tidak, kemungkinan mereka akan tidak puas dan tidak termotivasi. Yang pertama yang harus kita ketahui dan pahami. Selanjutnya ada mendiskusikan pentingnya kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan dan merangkum peran keduanya dalam hubungan manusia di lingkungan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkatan kegembiraan yang didapatkan orang karena melakukan pekerjaan. Jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan relatif puas. Jadi, sebagai pemimpin, kita harus memotivasi terus supaya para pekerjanya itu ketika bekerja nyaman, sehingga mereka lebih semangat dalam bekerjanya. Karyawan yang puas mungkin memiliki semangat kerja yang tinggi, keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka. Semangat kerja mencerminkan seberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai oleh pekerjaan mereka dengan secara memaksimalkan. Bisa dilanjut. Nah, seterusnya, menguraikan beberapa strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Ini ada 5 program ya, untuk 5 program strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Nah, di antaranya itu ada teori reinforcement atau modifikasi perilaku. Jadi, kita sebagai pemimpin, setidaknya kita bertemu dengan para karyawan, kita harus interaksi dengan baik. Sehingga perilaku, etika sebagai pemimpin itu harus baik. Setidaknya harus bisa terlihat bagaimana baik menjadi seorang pemimpin, bagaimana bertanggung jawab sebagai pemimpin. Setidaknya mereka akan bercermin kepada pemimpin. Kedua, ada manajemen berdasarkan tujuan. Ketiga, ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Keempat, ada manajemen tim. Kelima, ada pergayaan pekerjaan. Nah, 5 hal ini sehingga kita tidak boleh ditinggalkan untuk tetap memotivasi karyawan supaya lebih semangat dalam bekerjanya. Terusnya, mendiskusikan gaya-gaya kepemimpinan manajerial yang berbeda dan dampak-dampaknya pada hubungan manusia di lingkungan kerja. Lanjut. Yang artinya, satu komponen penting dari fungsi manajer sebagai pengarah adalah kepemimpinan, yaitu proses memotivasi orang lain untuk bekerja memenuhi tujuan tertentu.
Teori-teori kontemporer tentang kepemimpinan berfokus pada gaya manajerial, pola perilaku yang diperagakan manajer ketika berhadapan dengan bawahan. Lanjut. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Tasya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Sahidul Rijal. Di sini saya akan melanjutkannya. Ada tiga gaya manajerial yang umum, yaitu yang pertama ada otoraktis, yang artinya gaya manajerial di mana manajemen biasanya memberikan perintah dan mengharapkan mereka dipatuhi tanpa ragu-ragu. Yang kedua ada demokratis. Gaya manajerial ini di mana manajer meminta masukan dari bawahannya sebelum membuat keputusan, tetapi tetap memegang kekuatan akhir dan dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga ada wewenang penuh. Artinya gaya manajerial di mana manajer biasanya berperan sebagai penasehat terhadap bawahannya yang diperbolehkan untuk membuat keputusan. Mungkin materi yang dapat kami sampaikan itu, dan di sini ada kesimpulan. Peran psikologis di perusahaan psikologi dalam pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Bagi orang awam, seringkali psikologi disebut dengan ilmu jiwa karena berhubungan dengan hal-hal psikologis atau kejiwaan. Pentingnya kepuasan dan moral. Pengertian kepuasan dalam bekerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Hal ini nampak pada sikap karyawan terhadap pekerjaannya, sikap positif bila puas atau sikap negatif bila tidak puas. Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Misalnya berhenti bekerja, karyawan mengeluh, tidak patuh, atau mengelakkan sebagian dari tanggung jawab kerjanya. Motivasi dalam lingkungan kerja seorang manajer harus mampu untuk memotivasi karyawannya secara aktif dan harus dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawannya. Jika kinerja perlu diperbaiki, manajer harus turut campur dan membantu menciptakan atmosfer yang mendorong, mendukung, dan mempertahankan perbaikan. Begitu sebaliknya, ketika motivasi karyawan meningkat, maka hasil dari aktivitas kerjanya akan maksimal dan baik. Maka seorang manajer harus memotivasi karyawannya dengan cara yang baik agar tercipta lingkungan kerja yang baik. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Demikian diskusi kelompok 10. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.